Sesi Basic Presentation Techniques ini adalah inti dari pembelajaran kita. Anda sudah pasti menunggu-nunggu sesi ini untuk mengetahui apa sih rahasia dari presenter yang baik, apa sih rahasia menjadi seorang presenter yang hebat. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa rahasia, dalam kutip ya, rahasia yang bisa membuat Anda menjadi lebih presenter yang lebih baik. Yang pertama, saya ambil dari sebuah quotes. Anda tahu dong siapa Stephen King, seorang penulis ya, seorang penulis terkenal. Beliau berkata bahwa the scariest moment is always just before you start. Momen paling menakutkan hanya ada persis sebelum Anda memulai. Jadi, permasalahan nomor 1 orang berpresentasi adalah ketakutan. Saya yakin semua orang takut. Tidak ada satu orang pun yang tidak takut berpresentasi. Sekalipun itu bapak presentasi kita, Steve Jobs, dia pun pasti merasa takut sebelum dia berpresentasi. Nah, tetapi sebetulnya percaya atau tidak, ketakutan itu hanya muncul sebelum Anda memulai dan ketika awal Anda memulai. Setelah itu, Anda akan lupa apa yang akan Anda bicarakan, nomor 1. Atau nomor 2, Anda akan ingat dan itu akan menjadi berjalan mengikuti alur. Jadi, ingat, presentasi itu hanya menakutkan pada saat memulai, bukan pada saat berjalan. Jadi, ketika Anda sudah berani melewati masa memulai ini, harusnya presentasi Anda dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi untuk pertama kali, pembukaan presentasi yang baik adalah start strong. Mulailah dengan kuat. Ingat, karena ini pembukaan, jadi kalian harus memulai dengan sesuatu yang kuat. Jangan mulai dengan lemah, karena itu pembukaan itu sangat penting gitu. Jadi misalnya, selamat siang Bapak dan Ibu, dengan nada yang meyakinkan dan tegap gitu. Tetapi jika Anda memulainya dengan selamat siang di sini saya. Nah, apakah orang akan memperhatikan Anda 10 menit ke belakang? Tentu saja belum tentu. Ya, jadi tipsnya adalah pada saat pembukaan start strong, mulailah dengan kuat. Yang kedua, ini yang sering Anda lupakan, presenter sering melupakan ini. Perkenalkan diri Anda. Siapa nama kalian dan kredibilitas kalian ada di sini itu apa? Kenapa kalian bisa menjadi presenter? Jadi kalian harus menjelaskan selain hanya nama, tapi kalian harus jelaskan kenapa kalian bisa dipercaya untuk berada di atas panggung. Kenapa kalian bisa dipercaya untuk menjadi seorang presenter. Yang ketiga, kalian jelaskan kenapa Anda ada di sini. Jadi, kalian di sini sudah mulai menjelaskan bahwa tujuan kalian untuk presentasi ini apa sih? Kenapa sih saya berada di sini? Karena saya ingin langsung jelaskan tujuan Anda. Tujuan selalu dimunculkan pada saat pembukaan. Nah, ini tipsnya, sampaikan objektif Anda hanya dalam satu kalimat. Jadi, ketika Anda menjelaskan tujuan Anda, jangan mulai dengan bertele-tele, tapi sampaikan hanya dalam satu kalimat. Saya di sini ingin menjual sesuatu. Saya di sini ingin menyampaikan sesuatu. Nah, setelah satu kalimat ini kalian jelaskan, baru kalian deskripsikan. Seperti itu. Jadi jangan mendeskripsikan baru inti, tapi inti dulu baru mendeskripsikan. Oke. Ini adalah kunci nomor 2 yang paling penting dalam presentasi, adalah cerita. Oke. Presentasi yang baik, presentasi yang sukses adalah ketika Anda sukses bercerita. Bukan menyampaikan pesan. Presentasi adalah bercerita. Ini yang penting. Kalian harus mencoba untuk bercerita. Masih ingat di sesi-sesi sebelumnya apa yang kita bahas? Bagaimana cerita yang baik? Cerita yang baik adalah cerita yang emosional, sederhana, konkret atau nyata, dan kredibel dan dapat dipercaya. Kita ambil sebuah contoh, Steve Jobs. Steve Jobs dia berhasil menjual produk dia yang paling terkenal, yaitu iPod. iPod adalah produk dia yang sangat berhasil karena hasil dari presentasinya dia. Jadi cara dia menyampaikan presentasinya bagaimana? Dia mencakup semua ini menjadi satu presentasi yang sangat menarik dan dia rangkum dalam satu kalimat yang sangat legendaris. Apakah kalian pernah mendengar kalimat ini? Ya.
Saya coba share sedikit cerita dia sewaktu dia berpresentasi iPod ini. Dia presentasi dia ucapannya kurang lebih seperti ini. Jadi dia bercerita, ya Bapak dan Ibu, saya punya mimpi satu hari nanti saya punya alat yang bisa memuat lagu banyak sekali, sehingga saya tidak perlu membawa banyak kaset, banyak CD player. Saya hanya membawa satu alat ini dan itu sudah bisa memutar lagu yang berbeda selama berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu lagunya tidak akan pernah sama. Apakah orang akan memperhatikan omongan dia yang seperti itu? Ya, yakin. Saya yakin pasti ya. Dan yang dia lakukan adalah dia menyimpan iPod hasilnya dia itu di dalam kantongnya dia. Dan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah ketika dia mengambil iPod itu keluar dalam kantong dan dia berbicara seperti ini. Dan Bapak dan Ibu, percaya atau tidak, 1000 lagu di dalam kantong saya. Dan dia tampilkan iPod Nano-nya ke depan para hadirin. Dan apa yang terjadi? Semua orang membeli 1000 lagu dalam kantong saya, iPod. Oke. Jadi presentasi yang dia lakukan sesuatu yang nyata karena itu pengalaman pribadi, emosional karena cara dia penyampaian 1000 lagu dalam kantong saya itu sangat menarik. Satu kalimat sederhana dan dapat dipercaya karena dia memang memegang produk yang cukup terkenal ya. Jadi bisa dipercaya. Ya, 1000 lagu dalam kantong dan memang betul kenyataannya alat itu bisa dimasukkan ke kantong dan bisa memuat 1000 lagu. Itu sudah terbukti. Jadi memang kredibel juga. Ingat, presentasi yang baik adalah bercerita. Nah, kemudian, caranya adalah membuat koneksi dengan hadirin. Oke, libatkanlah hadirin. Jadi, kalian boleh bertanya, kalian boleh menatap hadirin. Coba dengarlah jawaban mereka, buatlah koneksi, libatkan mereka. Kemudian, visual yang baik juga sangat mendukung presentasi. Visual yang baik seperti apa? Mungkin kita akan bahas di sesi-sesi materi saya yang lain untuk visual yang baik. Tetapi yang saya pastikan adalah di sini saya munculkan contoh visual presentasi yang seperti ini dan seperti ini. Ini bukan visual presentasi yang baik. Oke, sekali lagi saya ucapkan ini bukan visual presentasi yang baik. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang ini bahkan dari tempat saya saja sekarang, saya tidak bisa membaca semua tulisan seperti ini. Jadi visual presentasi yang baik tidak menggunakan banyak tulisan seperti ini dan terlalu rumit seperti ini. Sedangkan visual yang ini, ya memang dia memiliki tulisan yang lebih sedikit, tetapi saya tetap menyebutkan bahwa ini adalah visual presentasi yang buruk. Kenapa? Karena dia menggunakan gambar yang tidak relevan. Selanjutnya, presentasi yang baik jangan pernah meminta maaf. Apapun kejadiannya, jangan pernah meminta maaf. Ketika Anda memulai dengan permintaan maaf, maka superioritas Anda akan menurun. Kredibilitas Anda akan hilang. Jadi jangan pernah meminta maaf. Jangan mengucapkan fillers. Apa itu fillers? Kayak seperti terlalu banyak. Sedikit itu boleh, karena itu adalah sebuah aksen untuk setiap orang berbicara. Tapi ketika itu terulang-ulang berkali-kali dan mulai mengganggu, itu menjadi sebuah fillers. Hindari fillers. Kemudian, ingat, ada kekuatan pada hening sejenak. Saya beri contoh seperti ini. Saya bandingkan dua gaya dengan adanya hening sejenak dan tidak. Misalnya seperti ini. Bapak dan Ibu, jadi apa yang Anda pikirkan untuk materi ini? Jika saya berikan hening sejenak di tengah-tengah kalimat ini, akan menjadi seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu, apa yang Anda pikirkan? Ya, menurut kalian bagaimana? Apakah dengan hening sejenak itu memberikan sedikit efek dramatis atau tidak? Sekian.